Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana SPDI dari SD Negeri 1 Bang Mangat, Kota Lusmawe, di mana di sini saya akan melakukan aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu, jadi dari topik Merdeka Belajar ini, kesimpulan yang saya pahami, terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar. Yang satu, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum kita masuk dalam modul pertama, jadi kita harus tahu dulu apa maksud dari Merdeka Belajar ini, atau pengertian dari Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini adalah pendidikan yang fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Jadi di sini kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa peserta didik sesuai dengan kehendak kita. Tidak boleh adanya paksaan. Nah, jadi dari modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ini dimulai dulu dari diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa tujuan mendidik. Nah, kedua, kelemahan dan kelebihan kita sebagai pendidik. Dan yang ketiga, guru atau seorang pendidik harus terus mengasah kemampuan diri dan belajar. Agar apa? Agar tidak ketinggalan dengan pertumbuhan kemajuan pendidikan saat ini. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman anak didiknya saat ini, yang semakin terus berkembang dan berkembang. Lanjut modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu mengikuti perkembangan zaman saat ini dan juga mengikuti perkembangan atau keadaan sesuai dengan lingkungan peserta didik. Jadi mendidik dan mengajar ini merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan maksud dari manusia merdeka di sini atau memanusiakan manusia, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, namun perlu dibantu oleh orang lain yang ada di sekitarnya untuk menentukan keputusan. Lanjut, modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi di sini pendidikan bergerak mengikuti zaman begitu cepat. Jadi proses pendidikan ini tidak mentok di situ aja, atau tidak berdiri dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dia begitu-gitu aja, tidak.
Tapi proses pendidikan ini dia bergerak mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi cara mendidik dan mengajar pun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan atau terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa atau perkembangan zaman yang ada. Dan setiap anak atau peserta didik ini terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Dan kita dapat menggunakan asas trikon, yaitu continue, convergent, dan concentris. Nah, maksud dari kodrat ini, jadi kodrat ini ada dua, kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana maksud kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi kita harus sesuaikan dengan sifat anak-anak dan lingkungan mereka berada. Dan yang kedua, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai pendidik di sini atau pendidikan pun dia mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kita lanjut. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi, budi pekerti anak ini, kalau menurut saya ini terbentuk dulu dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat atau lingkungan dia berada, dan lingkungan sekolah. Jadi, kodrat anak di sini diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Jadi di sini seorang pendidik atau anak, mereka sudah ada kemampuan dan minatnya di bidang masing-masing. Jadi di sini kita tinggal menuntun, membimbing dan mengarahkan sesuai dengan kodrat yang dimiliki peserta didik. Dan modul terakhir atau modul kelima dari topik Merdeka Belajar ini yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tapi pendidik juga harus memberikan fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan peserta didik. Setiap siswa memiliki kodrat kekuatan yang berbeda-beda. Pendidikan hanya sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik mampu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sebagai guru, kita dapat mendampingi siswa agar mampu menemukan dan menumbuhkan karakter baik sebagai bekal kehidupannya kelak. Hal ini juga merupakan bagian dari kebudayaan bangsa kita. Jadi, fungsi dari pendidikan ini adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya kelak. Baik Bapak Ibu, jadi hanya itu yang dapat saya simpulkan. Menurut pemahaman saya, intisari dari pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar.
Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.